Halo semuanya, kenalin nama aku Ilva Diandri Azhara Zayadi dengan NIM 07011282429 Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang perusahaan yang merupakan bab 3 dari buku Ajar Hukum Dagang. Perusahaan adalah badan hukum diperbolehkan oleh hukum yang mengizinkan sekelompokan orang sebagai pemegang saham untuk membuat organisasi independen, mengejar serangkai tujuan, dan diberikan wewenang dengan hak-hak hukum seperti untuk menuntut dan dituntut, memiliki properti, mempekerjakan karyawan atau pinjaman, dan meminjamkan uang. Perusahaan sendiri membutuhkan modal yang besar dan beroperasi dalam skala yang sangat besar. Hukum dari perusahaan adalah undang-undang, di mana pembentukan, pendaftaran, atau pendirian, tata kelola, dan pembubaran perusahaan diatur dan dikendalikan oleh hukum. Fitur perusahaan. Setiap perusahaan itu pasti memiliki fitur sendirinya. Yang pertama itu ada orang buatan. Di mata hukum, perusahaan adalah orang. Ia menikmati semua hak istimewa hukum. Ia memiliki hak untuk mengadakan kontrak dengan pihak ketiga atas namanya sendiri untuk memperoleh dan membuang properti dan dapat menuntut dan dituntut atas namanya sendiri. Ia bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi orang ini tidak dapat bertindak sendiri, harus beroperasi melalui dewan redaksi. Yang kedua itu ada asosiasi berbadan hukum. Perusahaan adalah asosiasi yang berbadan hukum. Dapat dicatat bahwa semua jenis bisnis harus terdaftar di bawah undang-undang perusahaan, dan jika tidak terdaftar, itu dianggap sebagai asosiasi ilegal. Yang ketiga itu keberadaannya abadi. Perusahaan adalah bentuk yang abadi dari organisasi bisnis. Sebuah perusahaan tidak akan berakhir kecuali diakhiri oleh hukum. Selanjutnya, segel umum. Perusahaan yang menjadi orang buatan tidak dapat menandatangani dokumen untuk dirinya sendiri, tetapi berbadan hukum bertindak melalui direksi. Yang kelima itu tanggung jawabnya terbatas. Batasan tanggung jawab adalah fitur penting lainnya. Perusahaan sebagai entitas yang terpisah, anggota tidak bertanggung jawab atas hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam, saham yang dapat dipindahtangankan. Anggota perusahaan dapat dengan mudah mentransfer dan menjual saham mereka. Yang terakhir, properti terpisah. Perusahaan mampu memiliki, menikmati, dan membuang properti atas namanya sendiri. Selanjutnya, macam-macam perusahaan berdasarkan pendirian. Yang pertama itu ada perusahaan sewaan. Perusahaan ini didirikan di bawah piagam khusus yang diberikan oleh raja dan atau ratu. Perusahaan yang disewa memiliki kekuatan yang luas. Yang kedua itu perusahaan hukum. Perusahaan ini didirikan oleh undang-undang khusus yang disahkan di parlemen atau badan legislatif negara. Yang ketiga, perusahaan terdaftar. Perusahaan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tahun 1956 atau berdasarkan Undang-Undang Perusahaan yang telah disahkan sebelumnya. Kepribadian perusahaan. Perusahaan memiliki badan hukum tersendiri, artinya memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri. Perusahaan dapat bertindak dalam kapasitas hukum sendiri. Yang terakhir, perusahaan sebagai bagian masyarakat. Sebuah perusahaan meskipun badan hukum bukanlah warga negara dengan cara yang sama seperti warga negara asli. Perusahaan bukan hanya milik pemegang saham, melainkan juga milik masyarakat, karena secara tidak langsung berdampak sangat luas kepada masyarakat, karena perusahaan berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, membayar pajak, memberikan kontribusi sosial dan ekonomi, mempengaruhi struktur dan norma masyarakat melalui praktik bisnis. Sekian penjelasan materi mengenai perusahaan dari saya. Terima kasih.